Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Indriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi geometri pada bidang kartesius untuk tingkatan SMA. Nah, apa sih transformasi pada bidang kartesius? Nah, transformasi geometri adalah perubahan posisi, bentuk, atau ukuran suatu bangun pada bidang kartesius tanpa mengubah sifat dasarnya. Transformasi ini meliputi translasi, pergeseran, refleksi, pencerminan, rotasi, perputaran, serta dilatasi, yaitu perkalian skala. Nah, apa sih itu translasi? Translasi itu menggeser bangun tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Dinyatakan sebagai XY sama dengan X tambah A, Y tambah B, dengan A sebagai penggeser horizontal dan B sebagai penggeser vertikal. Jika A positif, bangun bergeser ke kanan. Jika negatif, ke kiri. Jika B positif, bergeser ke atas. Jika negatif, ke bawah. Nah, contoh translasi di sini saya punya titik A itu 2,3. Nah, 2,3 ini saya geser 6 satuan ke kanan. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau 6 satuan ke kanan itu pasti dia positif. Nah, lalu saya geser lagi dianya 4 satuan ke atas nih. 1, 2, 3, 4. Nih, dapatlah titik A aksennya itu 8,7. Atau bisa juga kita menggunakan dengan rumus seperti di atas ini. X-nya itu tadi kan 2, langsung kita tambahkan 3. Langsung kita tambahkan 6, itu 8. Nah, sedangkan Y-nya itu 3, langsung kita tambahkan 4, itu 7. Ataupun bisa kita bentuk dalam bentuk matriks. Untuk pencerminan atau refleksi adalah transformasi yang memantulkan suatu bangun terhadap garis tertentu seperti sumbu X, sumbu Y, atau garis lainnya, sehingga bentuk dan ukuran tetap, tetapi posisinya berubah, disimbolkan dengan M, A, untuk A sebagai sumbu cermin. Nah, di sini ada saya punya contoh refleksi. Nah, jika awal titiknya itu titik A itu 4,2 direfleksikan terhadap sumbu X, maka dianya titik bayangannya itu di 4,-2. Nah, perlu diperhatikan kalau pencerminan itu bayangan titik dengan sumbu cermin itu harus sama dengan titik awal ke cermin. Nah, ini kan 1, 2. Nah, ini pun kebayangannya 1, 2, ada 2 satuan. Nah, seperti itu. Nah, dan dapat kita lihat bahwa saat dicerminkan terhadap sumbu X, Y-nya yang berubah negatif, maka didapatkanlah rumus seperti ini. Nah, ini rumus matriksnya itu matriks identitas. Nah, itu kan matriks identitas itu 1, 0, 0, 1. Nah, karena pada sumbu X itu Y-nya yang berubah, maka bawah sini dijadi -1. Begitupun untuk sumbu Y. Nah, seterusnya itu rotasi. Rotasi adalah transformasi yang memutar suatu bangun dengan pusat dan sudut tertentu tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Rotasi pada bidang kartesius biasanya berpusat di titik asal atau 0,0 dengan sudut putar tertentu searah atau berlawanan jarum jam. Nah, perlu diingat, jika sudut bernilai negatif maka searah jarum jam dan begitupun sebaliknya. Nah, di sini saya punya perumpamaan untuk pusat 0,0. Pertama, misalkan kita punya titik A yaitu X, Y. Kita rotasikan sejauh alpha itu menjadi X aksen yaitu dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, dengan alpha ini adalah besar putarannya, maka kita dapat rumus seperti ini, yaitu untuk 0,0 itu untuk mencari X aksen, Y aksennya itu sama dengan cos alpha dikurang min sin alpha, cos alpha dikali XY. Nah, kalau untuk pusat A, B ini sama aja dengan rumusnya pusat 0,0, cuman kita tambahkan dengan koordinat pusat putarannya tadi. Karena koordinat pusat putarannya ini A, B, jadi kita tambahkan X-nya, kita kurangkan X-nya itu dengan
dikurangkan dengan AB dan ditambahkan lagi dengan AB-nya itu tadi. Nah, selanjutnya itu dilatasi. Dilatasi itu adalah perkalian skala. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran bangun tanpa mengubah bentuk dengan faktor skala tertentu, K terhadap titik pusat 0,0 atau titik lain. Nah, untuk dilatasi ini, jika K-nya lebih besar dari 1, bangun itu diperbesar. Nah, jika K-nya itu kecil dari 1 tapi lebih besar daripada 0, itu bangun diperkecil. Nah, contoh nih, saya mempunyai bangun PQRS. Nah, di sini bangun ini misal kita perbesar dengan skala 2. Berarti bangun ini dibesar sejauh 2 kali lipatnya. Nah, maka didapatlah rumusnya itu untuk X aksen Y aksennya itu sama dengan K 0K dikali XY. K-nya ini adalah skala perkaliannya tadi. Begitupun kalau di pusat A, B itu sama dengan rotasi tadi, tinggal kita XY-nya kita kurangkan dengan titik pusatnya tadi, titik pusat AB, dan lalu ditambahkan lagi titik pusat AB-nya. Sekianlah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.